Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, semoga kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh ketenangan, kesehatan lahir dan batin, dan keikhlasan hati. Karena apapun yang menjadi aktivitas kita, apabila dilakukan dengan keikhlasan hati, insya Allah akan terasa ringan. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, ini adalah tentang seorang tokoh yang sangat jenaka, sekaligus mempunyai kecerdikan yang luar biasa. Akan tetapi di balik kejenakaan dan kecerdikan itu terkandung sebuah pelajaran hikmah tentang apapun yang menjadi perilaku dia. Tokoh ini bernama Abu Nawas. Pemirsa dimanapun Anda berada, Abu Nawas, ada yang menyebut dengan Abu Nuwas, ini hidup sezaman dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, seorang khalifah yang sangat terkenal, sekaligus sezaman dengan Imam Maliki, seorang pendiri madhab Maliki. Beliau tahu isi yang ada di dalam istana, di mana yang menjadi khalifah adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Pemirsa yang dirahmati Allah, pernah suatu ketika Abu Nawas ini berbicara kepada umatnya, hujan adalah rahmat. Hujan adalah rahmat. Terjadilah suatu ketika hujan. Abu Nawas terlihat ketika terkena hujan, ia malah lari. Melihat kejadian Abu Nawas lari dari hujan ini, padahal sebelumnya mengatakan hujan adalah rahmat, umatnya protes. Wahai Abu Nawas, kemarin kau katakan bahwa hujan adalah rahmat. Lalu kenapa engkau lari dari hujan? Itu kan berarti engkau lari dari rahmat. Dengan jawaban yang cukup jenaka, Abu Nawas menjawab, oleh karena hujan adalah rahmat, maka aku tidak mau menginjak-injak hujan. Sehingga aku cepat-cepat berlari agar kakiku tidak menginjak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini adalah sebuah gambaran kisah di mana seorang Abu Nawas ini cukup cerdik sekaligus jenaka untuk menjawab pertanyaan bernada protes yang lahir dari lingkungan umatnya. Pernah suatu ketika menjelang tiba ajalnya, Abu Nawas ini berpesan kepada keluarganya, nanti kalau aku mati, bangunlah makam untukku. Kemudian berilah kunci makam tersebut. Akan tetapi buatlah bahwa kunci makam tersebut lebih besar daripada kuburanku sendiri. Melihat kejadian ini, melihat kemauan dari Abu Nawas ini, keluarganya bertanya, kenapa kok bisa begitu? Kemudian jawabannya cukup telak, cerdas sekaligus jenaka, dijawab oleh Abu Nawas, seumur hidupku amalku hanyalah satu. Seumur hidupku amalku hanyalah satu, yaitu bagaimana bisa membuat orang bisa tertawa. Bagaimana orang yang sedih bisa merasa terhibur. Dan aku khawatir ketika nanti aku meninggal dunia, maka aku sudah tidak bisa beramal lagi. Karena aku sudah tidak bisa membuat mereka tertawa.
Dan aku berharap ketika mereka, siapapun yang mengunjungi makamku, mengunjungi kuburku, dan kemudian menemukan ada sebuah kunci lebih besar dari makamnya, ini telah berhasil membuat mereka tertawa. Sehingga ketika nanti aku mati, maka aku masih mempunyai amal. Karena aku masih bisa membuat orang-orang sekelilingku bisa tertawa dengan perilaku yang aku lakukan seperti ini. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kita mengenal sebuah syair yang ini dinisbatkan adalah karangan Abu Nawas. Syair ini berjudul Ilahilas. Dalam syair itu disebutkan, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Tuhanku, sejujurnya aku bukanlah ahli surgamu. Akan tetapi aku juga tidak kuat masuk di nerakamu. Ini adalah gambaran, pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, bahwa Abu Nawas ini memang mempunyai anekdot yang tingkat tinggi. Dimasukkan surga merasa bukan ahlinya, dimasukkan neraka juga tidak mampu. Akan tetapi ternyata syair ini dilanjutkan oleh Abu Nawas. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Oleh karena aku bukan ahli surgamu ya Allah, aku juga tidak kuat di nerakamu ya Allah, maka terimalah taubatku. Berilah kesempatan untukku untuk bisa menaubati segala kesalahanku. Dan kemudian ampunilah dosa-dosaku. Pada lanjutan syair ini kita bisa menemukan sebuah pengakuan yang luar biasa dari Abu Nawas, di mana diungkapkan dzunubi mislu a'dadir rimali fahabli taubatan wa ya dzal jalali. Wahai Tuhanku, dosaku sebanyak pasir di lautan, maka terimalah taubatku, wahai Tuhan yang Maha Agung. Sehingga satu sisi dalam syair ini yang biasanya kita kenal dengan syair i'tiraf, al-i'tiraf, pengakuan diri, ini menggambarkan bahwa satu sisi bukan ahli surga, tapi di sisi lain juga tidak mampu, tidak kuat ketika dimasukkan ke neraka. Kemudian ditutup dengan sebuah harapan, oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala dosaku. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala dosaku. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kisah Abu Nawas ini bisa menambah wawasan kita semua, bisa menambah penghayatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Semoga bisa menambah kebeningan hati kita di bulan suci Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.